Jangan pernah lelah memerangi korupsi. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat berlindung hari itu sampai akhir menuju mata. Kita mau mati di mana ini? Kan di Indonesia. Jangan sampai kita yang ngerusak Indonesia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan salah satu kementerian yang masih memiliki trauma tersendiri pada catatan kasus korupsi di instansinya. Catatan pahit yang sulit dilupakan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata saat menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar Kementerian Pertanian pada 13 Desember 2021. Untuk Kementerian Pertanian ini, seingat saya ketika saya menjadi hakim tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya menyidangkan 3 perkara menyangkut pangan dan pertanian. Yang pertama menyangkut impor daging, yang kedua subsidi bibit, dan yang ketiga juga menyangkut pengadaan peralatan untuk mengusir hama. Dan kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Dalam upaya menghapus citra negatif tersebut, seluruh jajaran pimpinan dan aparatur sipil negara Kementerian Pertanian pun membuat fakta integritas. Tak lain guna mencegah berulangnya tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. Dan hari ini saya bersama Wamen ingin merasakan bahwa Hari Anti Korupsi ini adalah betul-betul sebuah semangat. Kata anti korupsi itu bukan hanya dibicarakan dan diseremonialkan. Intinya memperingati Hari Anti Korupsi ini adalah melakukan konsolidasi emosional kita semua, para pejabat, para penentu kebijakan, para pelaksana program Kementerian Pertanian, agar betul-betul sesuai dengan SOP, lebih transparan, lebih terakuntabilitas publik, yang terakhir integritas. Komitmen integritas bersama itu semata-mata untuk mengejar target swasembada pangan nasional yang telah dicanangkan pemerintah agar bisa dikejar hingga 2 tahun mendatang. Nampaknya usaha mulia itu akan mendapat tantangan yang tidak ringan. Pasalnya, dalam acara yang diikuti secara virtual oleh segenap pimpinan dan staf unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia itu, motivator Ari Ginanjar Agustian justru berhasil mengungkapkan sebuah kesimpulan awal yang cukup memprihatinkan, yang terprediksi lewat survei dadakan yang digelar saat acara Hari Anti Korupsi Sedunia itu. Lingkungan tempat Anda bertugas saat ini mayoritas berada pada level berapa? 260 responden. Dalam live survei yang dilangsungkan untuk mengukur tingkat partisipasi ASN yang hadir saat itu, berhasil diprediksi betapa masih rendahnya tingkat partisipasi ASN di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu dalam upayanya untuk ikut serta mencegah terjadinya korupsi di lingkup unit kerjanya masing-masing. Nanti Pak, kalau mau saya bisa periksa lagi direktorat mana, dinas mana, saya bisa periksa lagi. Gampang Pak, 2 minggu. Kasih saya handphone, saya bisa tahu siapa. Ini tegang gini semuanya. Munculnya fakta yang amat mengkhawatirkan itu rupanya telah diantisipasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang di awal acara peringatan itu meluncurkan sebuah aplikasi bernama Kaldu Emas atau Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat. Sebuah aplikasi untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atas kualitas kinerja seluruh unit pelayanan teknis Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia. Sementara secara internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pun selalu memberikan apresiasi kepada unit-unit kerjanya di seluruh provinsi dengan memberikan penghargaan wilayah bebas korupsi dan unit pengendalian gratifikasi.
Upaya memberantas korupsi memang tak semudah membalik telapak tangan. Apalagi ada sikap mental yang lebih berbahaya dari tindak kejahatan korupsi itu sendiri, yakni ketika kita telah merasa lelah untuk memberantas korupsi. Jangan lupa, jangan pernah merasa lelah untuk memberantas korupsi di negeri ini. Ingat, ting!